Pintunya buka tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu ta'ala lahumul Fatihah. Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin Al-Suyuti wa Syekh Muhsin wa Syekh Abdul Azim Babul Fatihah. Surat Al-Baqarah ayat ke-211. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. كان الناس أمة واحدة فبعث الله فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من
بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم Qala al-ma'arif rahimahullah ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sal takono sapa sira ya Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad sal takono sira ya Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad Bani Israil wong Bani Israil tabekitan krana bentes-bentesake kam ing pira ataina paring sapa ingsun hum ing Bani Israil kam utawi pira iku istifhamiyatun bangsa istifhamiyah mualliqatu sal
tur kang nyegah lafat sal, tur kang den gantungake lafat sal ngono. Anil maf'uli saking maf'ul asani kang kaping pindho. Wa ya utawi lafat kam iku sani maf'uli. Maf'ulai ataina kaping loro ne maf'ul loro ne lafat ataina wa mumayyizuha lan tamyize kam min ayatin sang pira-pira ayat bayinatin kang pertela zahiratin tegese kang pertela kafal kil bahri kaya nyigar segara wa ingzalil manni wasalwa lan nurunake panganan madu wasalwa lan iwak manuk kang lemu-lemu Babadalu mongko ganti sapa Bani Israil ing ayatin kufron ing kekufuran. Waman utawi sapa sapane wong kuyu batil ganti sapa man nikmat Allah ing nikmate Allah. Ai mate kese nikmat anama kang paring nikmat sapa Allah. Di kelawan malaihi ngatasi man minal ayati sanging pira-pira ayat. Di ana krana sunah ayat iku sababul hidayati dadi sebabe nuduhake mimbadi masanging sawise oleh mimbadi maja sanging sawise oleh teko hu ing ayat faile anu ayat sing sanging sawise oleh teko apa ayat ing man kufron ing kekufuran. Fa innallaha mangko sedunya Allah iku syadidul iqabi dat kang banget nyiksane lahu maring man zuyina den paes-paesi lilladina kadwene wong akeh kafaru kang padha kafir sapa ladina min ahli Makkah tasangi wali Mekah den paes-paesi apa wal hayatud dunya kauripan urip ana donya bitamwihi kelawan pepaes lahir. Fakhibbu mongko demen sapa alladzina kafaru ing hayatid dunya wa hum khali utawi alladzina kafaru iku yaskharuna padha geguyu sapa alladzina kafaru minal ladzina saking wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina li fakrim krana mlarate alladzina amanu kabilalin koyok Bilal wa Umaron wa Amarin Amar wa Suhaibin lan Suhaib yastaziuna padha geguyu sapa alladzina kafaru bihim kelawan alladzina amanu wa yata'alauna lan padha gumedhe sapa alladzina kafaru bil mali kelawan kumalur. Jadi itu orang-orang kafir Mekah itu mereka merasa kaya, menghina ya, yang dihina Bilal, Ammar, Suhaib ya. Suhaib itu asalnya kaya, diceritakan kemarin itu. Suhaib itu aslinya kaya raya. Karena dia mau hijrah ke Madinah, semua hartanya ditinggalkan begitu saja. Akhirnya dihina. Itu lihat tuh Suhaib sekarang sudah jatuh miskin. Sekarang udah jadi kismin gara-gara masuk Islam. Mereka diketawain. Seperti Bilal ya. Seperti Ammar ya, terus keluarga Sumayyah itu. Mereka dihina, dicemooh setiap lewat depan-depannya orang musyrikin. Mereka dihina, ada orang Islam nih. Ada orang miskin-miskin pada lewat. Ya. Jadi dulu orang Islam itu dijuluki orang miskin, orang fakir. Dihina karena kekurangan harta benda oleh orang-orang kafir. Nah, kekayaan itu di sini dikatakan zuyyin, tazayyun, perhiasan saja. Makanya kalau hidup itu nggak punya kekayaan ya nggak apa-apa. Berarti kan cuma perhiasan saja. Pokoknya kita nggak punya gelangan nggak apa-apa, nggak punya cincin nggak apa-apa, ya kan? Yang penting punya nyawa, punya raga kan gitu. Orang hidup itu kan begitu, nggak perlu kaya, ya. Yang penting ibadah kepada Allah. Lah masalah kaya dan miskin itu sudah takdir Allah, gitu. Kamu itu walaupun kerja seperti apapun, gitu, kalau memang takdirmu miskin,
ya rugi saja, hilang saja uangnya itu loh. Karena kekayaan itu memang sudah takdir ya, sudah fak gitu. Jadi makanya orang itu jangan ingin kaya, tapi yang penting kita semua itu hidup bersyukur. Hidup apa? Bersyukur. Tuh, kalau kamu kaya bersyukur, ahli sedekah, dermawan, hatinya selalu lembut ketika melihat orang terlantar, itu begitu. Kalau orang kaya pandai bersyukur, itu begitu. Selalu melihat ke bawah itu. Jangan orang miskin tapi pura-pura kaya, gitu. Tanya, kamu mobilnya apa? Saya mobilnya Alphard. Apalagi Pajero, panasnya penjero, gitu. Apalagi Hammer. Nah, kamu punya rumah berapa? Punya rumah 7. Nah, itu. Nah, terus kamu punya kebun berapa? Punya kebun 100 hektar. Wah, kamu orang kaya ya. Kerjaannya apa sampean itu? Kerjaannya menghayal. Kerjanya apa, Jun? Menghayal, ya Allah. Malulah kamu berpura-pura kaya. Orang itu nggak perlu berpura-pura kaya. Biasa aja hidup itu. Ya. Orang itu hidup biasa. Yang penting bersyukur, ya. Kalau orang bersyukur pasti merasa cukup, ya enggak? Alhamdulillah, walaupun saya ini nggak punya motor, tapi saya bisa jalan ke sana kemari. Ya, walaupun saya kadang-kadang nebeng-nebeng teman, ya alhamdulillah, teman malah jadi akrab karena gara-gara saya nggak punya motor. Itu syukur begitu, gitu loh. Yang sudah punya motor, ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, aku punya motor. Walaupun nggak punya mobil, nggak apa-apa. Kemana-mana nggak capek. Kalau ada teman yang jalan saya boncengin, kan gitu, ya nggak? Yang punya mobil ya bersyukur, alhamdulillah ya Allah, aku ini sudah punya mobil, alhamdulillah. Kalau tetangga kerepotan sakit saya bisa nolong, ya nganterin ke rumah sakit. Kalau ada pengajian, mobil saya penuhin, tetangga-tetangga saya suruh naik biar nggak kepanasan kehujanan ke majelis taklim, kan begitu. Itu namanya bersyukur, ya. Jangan kamu seperti orang yang minum air laut. Ya, orang minum air laut itu bukan hilang hausnya, tapi terus. Nah, itu. Dia selalu berkumpul dengan orang-orang kaya, berambisi. Wah, saya kepingin ya. Saya sudah punya truk, harus bisa saya beli kapal. Sudah beli kapal, kepingin beli pulau. Manusia ini andai kata dikasih 2 gunung emas, maka dia akan minta 3 gunung emas. Itu. Kapan mereka akan berhenti meminta? Mereka ketika sudah makan tanah. Apa? Makan tanah. Itu orang musyrikin juga begitu dulu. Maka salah menghina orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman sabar. Yang penting kita masih bisa hidup. Waladina utai wong akeh tako kang padha ngedoi sapa waladina asyirka ing syirik wa mutawi alladina tako iku ulai mengkono-mengkono. Alladina amanu wa mutawi alladina tako iku ulai mengkono-mengkono. Alladina kafaru kufau ing dalam dukure alladina kafaru yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. Kufau ing dalam duri alladina kafaru. Wallahu ta'ala kusala iku yarzuqu paring rezeki sapa Allah man ing wong yasa kang kersa sapa Allah ing man bi ghairi hisabin kelawan tanpa hisab. Maka namanya hukum takdir itu seperti roda itu benar. Lah ini seperti ini. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Bumi nanti berputar. Dulu-dulu orang-orang yang suka ngina-ngina orang Islam, orangnya rekasa, apa? Sengsara di hari kiamat. Ya Allah. Sengsara di hari kiamat. Yang dulunya ngina orang Islam, sekarang orang Islam lihat, ya Allah kasihan. Melihat orang-orang kafir Quraisy yang dulunya menghina orang Islam. Mereka jadi orang yang tua, ya toh. Tubuhnya ringkih, ya. Tubuhnya kurus, kulitnya hitam. Keadaan tua renta, mereka merangkak-rangkak di hari kiamat. Ya Allah, setiap mereka lapar mereka makan zakum, ya. Zakum itu pohon yang gatal dan berduri, ya itu. Andai kata dimakan
zakum itu tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Kalau dimakan nancap di sini. Itu makanannya orang-orang kafir di hari kiamat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lihat ya Allah, itu lihat tuh mereka yang dulu ngina-ngina orang Islam. Mereka makan zakum. Ya, zakum itu tanaman yang berduri, gatal ya. Ketika dia masuk nggak bisa keluar. Tidak bisa masuk juga tidak bisa keluar, berhenti di tenggorokan. Nah, itu langsung dia tanaman itu menusuk-nusuk tenggorokan. Ya, itulah zakum makanannya orang di hari kiamat, orang-orang yang kafir. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, orang yang suka mengolok-ngolok orang yang ahli ibadah. Itu. Shallallahu Nabi Muhammad. Air rezeki tegese dadi rezeki. Wasian kang jembar fil akhirati ing dalam akhirat. Lah orang-orang iman akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai bi ayum likalan remyanto milikake sapa Allah al-maskhura ing wong kang den geguyu apa minhum al amwal sakhira ing pira-pira bondone pira-pira wong kang geguyum. Pira-pira bondone pira-pira wong geguyu wariqa bimlan pira-pira awake sakhirin. Ya kelak nanti orang-orang Islam yang mereka dulu dihina oleh orang-orang kafir itu, mereka gantian naik kereta emas yang diberikan motif-motif permata ya. Mereka melihat kasihan orang-orang kafir jalan merangkak 1 meter jatuh, 1 meter jatuh gitu. Ya Allah, na'udzubillah. Kana ana sapa ana menungso iku ummatan golongan wahidatan kang siji al imani ing atase iman. Itu. Patalapu mongko padha beda-beda sapa nas. Bian amana kelawan nabi ento iman sapa ba'dun. Setengahe menungso. Wa kafaru lan kafir sapa ba'dun setengahe nas. Dulu manusia ini ya umat satu golongan ya. Umat satu golongan itu. Terus kemudian di antara mereka ada yang kufur, ada yang iman kepada Allah. Maka karena ada yang iman ada kufur, Allah Ta'ala mengutus Nabi. Bahasa mengutus sapa Allah Gusti Allah nabi ing pira-pira nabi kabeh. Ilaihi maring nas mubasyirin khali pira-pira kang bebunga. Ngoten niku. Man ing wong amanah kang iman sapa man bil jannati kelawan pikantuk surga wa mundiri dalam pira-pira kang meden-medeni kabeh. Maning wong kafaro kang kafir sapa man binari kelawan neraka. Wang zalal nurnake sapa Allah ma'hum sartani nabiyin alkitab ing kitab. Alkitab ing pira-pira kitab bimaknal kutubi kelawan nganggo maknane pira-pira kitab. Ilhaqi kelawan hak muta'alliqun iku gumantung bi angzala kelawan lawat angzala. Ya kumadra pun ngukumi sapa Allah bi kelawan kitab. Bi kelawan kitab bainan nas ing dalam antarane menungso. Bima ing dalam barang ikhtalafu. Ukhtulifu kang persulayan sapa nas. Fi ing dalam ma. Ikhtalafu kang persulayan sapa nas fi ing dalam ma minad dini sangi agama. Wa ma ikhtalafalan ora pasulayan fi ing dalam ad-din ad-dinaya agama. Ilal ladina sapa kejaba sapa wong akeh utu kang den paringi sapa aladina ing kitab. Ail kitab tegese kitab amana mongko iman sapa aladina utu. Wa kafaran kafir sapa ba'dum sebagian aladina utu. Mimba'di maja'at sanging sawuse oleh mimba'di maja'at sanging sawuse oleh teko ing alladzina utu apa albayinatu pira-pira ayat kang pertelo. Al-hujjaju tegese pira-pira hujjah adzahiratu kang pertelo ala tauhid ing atase ketauhidan. Wa man utami sapa sapane wa iku mutaliqatun kang gumantung bi ikhtilafa kelawan lapat ikhtilafa wa ya teman iku wamalan perkara badhe ing tem samuseman iku muqaddamun kang den dingenake
alal istisna'i ing atase istisna fil makna ing dalem maknani bagian karena lacut. Yo Allah taala menurunkan Al-Qur'an, kitab Taurat, Zabur, Injil itu ya ada yang iman, ada yang tidak iman. Makanya Al-Qur'an mulai semua kitab suci, mulai dari Taurat, mulai dari zaman Nabi Ibrahim, suhuf Ibrahim itu untuk menyorot manusia, ya. Nanti siapa yang nerima, dia yang iman. Siapa yang nolak, dia yang kafir. Jadi Al-Quran itu dinamakan Al-Furqan, pembeda. Mana orang mukminin, mana orang musyrikin, mana orang kafirin, mana orang munafikin itu. Jadi akan ketahuan siapa yang iman, siapa yang tidak iman itu. Itu sudah hukum alam. Sebuah kebenaran itu pasti ada yang mengkufuri itu. Bagian minal kafirin saing pira-pira wong kafir bainahum ing dalem antarane alladzina utu pada mongko nuduhake sapa Allah Gusti Allah alladzina ing wa amanu kang padha iman sapa alladzina lima maring barang ikhtalafu kang persulayan sapa nasu ing dalem min yamin minal haqi bayan saing perkara hak bi idzni kelawan kersane Allah iradati kelawan iradae Allah. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku yahdi nuduhake sapa Allah man ing wong yasau kang ngersakake sapa Allah ing man hidayah ing nuduhake ing man ila siratin maring dalan mustaqimin kang jejeg. Mustaqimin kang jejeg itu. Mustaqimin kang jejeg iki hak tegese dalan kang hak. Wa nuzilan direnturaken fi ing dalem mertelake ing dalem mertelake wanujalan dengan fi jahdin ngoten niku la'allahu mertelake kangelan ashabil fi jahdi ashabil muslimin ngoten mertelake kangelan kangenani wong muslim kabeh ngoten niku apa am hasibtum am balik ana to hasibtun nyono sapa sira kabeh anta tadkhulu ing yen to manjing sapa sira kabeh al jannata ing surga walamma ya'tilan durung teka kum ing sira kabeh apa masalul ladina perumpamaane utawa sibhima tegese serupane barang utia kang den paring den tekake apa ma alladzina ing wong akeh khala kang padha liwat sapa alladzina min qablikum saing sadurunge sira kabeh minal mukminina saing pira-pira wong kang iman kabeh minal mihani saing pira-pira coba batas biru mongko sabar sapa sira kabeh kama sabaru kaya oleh sabar sapa alladzina khalau masa tegese ngenani hum ing alladzina khalau jumlatun iku jumlah musta'nifatun kang den gawe istiknaf atau permulaan mubayyinatun kang mertelake ma ing perkara qabla ing dalem sadurunge jumlah apa al ba'sa banget fakire wadara ulan sidatul faqir tegese bangete fakir wadara ulan kemelaratan al maradi tegese lara wazul zulan den gonjang ganjing sapa alladzina yaitu tidak ada orang zaman sekarang ataupun zaman dulu yang masuk surga tanpa sengsara, tanpa cobaan. Maka hakikatnya hidup ini ya cobaan. Selama roh kamu masih dikandung badan, selama itu pula cobaan Allah akan terus ada. Sampai kamu dibantali tanah. Itu hakikatnya hidup. Selama roh itu masih ada di dalam badan, selama itu pula Allah Ta'ala tidak akan membiarkanmu tanpa cobaan. Gitu loh. Setiap kamu lolos cobaan, kamu naik pangkat, naik derajat, naik anugerah Allah lebih besar lagi, lebih besar. Semakin kamu kuat, semakin kamu dapat anugerah yang lebih besar. Hatta yakula sehingga az'iju tegese, uz'iju tegese den apa niku? Kagetake sapa alladzina bi anwa'il balai kelawan pira-pira wernane bala hatta yakula sehingga padha ngucap
binasbi kelawan den wacana sapa rafi lan rafa ai qala tegese dawuh sapa rasulu utusan waladina lan wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina mahu sartane rasul istibtaan karena milang-milang lawas linasri maring pitulun litana hisidati karena katoke kangilan alaihim ing atase alladzina amanu mata kapan yakti teko apa nasrullahi pitulungane Allah alati wa idna kang wis den janji-janji sapa ingsun hu ing nasrullah wajibu mongko den jawab sapa alladzina amanu min qibalillahi sang ara-arai Allah ala iling-iling inna nasrullahi in setuhune pitulungane Allah iku qaribun parek itu orang-orang beriman akan terus dicoba Allah. Cobaan ini selesai, cobaan berikutnya terus sampai nanti memang dikatakan, ya Allah, kapan cobaan ini akan berakhir? Kapan derita ini akan berakhir? Ya Allah, kapan pertolonganmu akan datang? Itu sudah hukum alam. Setiap individu yang beriman akan merasa, ya Allah, kapan ini selesai? Kapan ini sembuh? Kapan ini begini? Kapan saya keluar dari masalah ini? Itu akan begitu. Dan dijawab oleh Allah, ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat jikalau kita mau mendekatkan diri pada Allah. Maka ada dialog ya. Ada orang ngomong ini, dialog antara tukang cukur yang ahli tauhid sama orang yang dicukur. Ngobrol ini tukang cukur ini. Yang dicukur ngobrol, Pak, sampean agamanya apa? Alhamdulillah saya agamanya Islam, Mas. Oh, gitu. Saya juga agamanya Islam, Pak. Nah terus kenapa, Mas? Tapi Bapak tahu nggak? Saya itu punya keyakinan kalau Allah itu nggak ada. Gitu. Sampean punya keyakinan begitu? Iya. Kalau Allah yang maha dimahakan, yang welas asih, maha sayang pada hambanya, kenapa kok kamu lihat itu di sana, Pak? Ada pengemis, ada gelandangan, ada orang-orang yang terlunta-lunta nasibnya. Kalau Allah katanya yang maha pengasih dan penyayang ada, tentunya nggak ada orang-orang itu. Iya nggak, Pak? Begitu. Bapaknya yang tukang cukur itu ngomong begitu. Sekarang begini, Mas. Nah, kalau saya bilang tukang cukur itu nggak ada, sampean percaya nggak? Ya nggak percaya lah, Pak. Iya. Kalau saya bilang tukang cukur itu nggak ada, sampean nggak percaya ya. Kalau gitu, tukang cukur itu apa tugasnya? Tugasnya mencukur rambut, mencukur jenggot. Sekarang Bapak lihat dah, itu orang yang di sana itu, orang yang jenggotan rambutnya panjang itu. Orang yang jenggotan rambutnya panjang. Itu otomatis menunjukkan kalaulah memang tukang cukur ada, tentunya orang itu jenggotnya nggak panjang. Orang itu orang yang duduk di sana itu tentunya jenggotnya nggak panjang. Jenggotnya nggak panjang, rambutnya nggak panjang. Ya karena itu orang yang brewuan itu nggak mau datang ke tukang cukur. Oh begitu. Sekarang begini, Mas. Itu juga Allah, Mas. Allah itu ada. Lah, kenapa orang-orang itu kok masih terlantar? Mereka itu masih gelandangan, masih hidupnya compang-camping, nggak menentu arah. Apa alasannya, Pak sampean? Karena mereka tidak mau mendatangi Allah.
Oh, begitu juga dengan orang berewa itu. Orang berewa itu kenapa dia brewok? Itu kok tidak dipotong? Ya karena tidak mau mendatangi tukang cukur itu. Padahal tukang cukur ada. Dia harusnya bisa rapi, ya. Dia harusnya bisa bersih itu. Kalau dia mau mendatangi tukang cukur itu. Gitu. Nah itu menunjukkan bahwasanya Allah itu ada, selalu ada untuk kita. Cuma manusianya saja yang kadang-kadang tidak mau mendatangi Allah. Gitu. Allah itu ada untuk mengasihi. Allah ada untuk mencintai. Allah Ta'ala ada untuk menyayangi. Tapi orang-orangnya manusianya ini yang tidak butuh Allah. Tidak butuh disayang oleh Allah. Ya orang namanya nggak butuh Allah, ya Allah nggak butuh dia. Allah itu disembah ataupun tidak, Allah Ta'ala tetap yang maha kekal, yang maha hidup, yang maha agung. Lah kita kalau sampai kita tidak butuh Allah, ya kita nggak butuh Allah, kita yang rugi. Sholat itu bukan Allah butuh sholatmu enggak, tapi kita butuh sholat. Kenapa? Karena kita itu hidup ini, gitu, tanpa sholat ibaratnya kita seperti hewan. Gitu. Sholat itulah yang membuat kita beda, ya, antara manusia yang ditaklif, diperintah untuk menyembah Allah dengan hewan yang tidak ditaklif untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, paham toh itu. Makanya itu intinya. Kalaulah memang orang itu butuh Allah, pasti dia akan dirahmati, ya enggak? Kenapa orang itu kok lontang-lantung gelandangan nasibnya buruk? Karena enggak pernah datang kepada Allah. Kapan terakhir manusia itu menghadap Allah, kan begitu? Maka kalau mereka kepengen dibersihkan oleh Allah, kepengen disayang Allah, caranya cuma satu, ya menghadap Allah itu. Yas'aluna takon sapa sahabat ka ing sira ya Muhammad wa Kanjeng Nabi Muhammad, ma ing apa suwiji-wiji. Ityanu tegese tekane Nasrullah. Yas'aluna takon sapa sahabat ka ing sira ya Muhammad wa Kanjeng Nabi Muhammad, ma ing apa suwiji-wiji yung fikuna sedekah sapa muslimun. Ay alladzi tegese perkara yung fikuna kang padha nyedekahake sapa muslimun hu ing alladzi wasailu tabi wong kang takon iku Umar ibnul Jamuh, sahabat Umar ibnul Jamuh. Wa kana ana sapa Umar ibnul Jamuh iku dzamalen anduweni bondo. Pasala mongko takon sapa Umar ibnul Jamuh Nabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama sangi barang yung fikuna kang den ingokake apa ma, wa alaman lan ing atase wong yung fikuna kang den sedekoi sapa man kul ngendika sapa sira Muhammad lahu maring sahabat kuwi, ma utawi perkara ang faktum kang nyodakoake sapa sira kabeh ma utawi perkara andine perkara ang faktum kang nyodakoake sapa sira kabeh min khairin sanging bondo utawa sanging kebagusan. Bayanun iku mertelake lima maring lafat samilun kang mengkulil qalili maring bondo kang sithik wal kasirulan bondo kang akeh wa filan iku tetep ing dalem kul ma ang faktum bayanul munfiki utawi perkara kang den sedekahake utawi mertelake perkara kang den sedekahake alladzi rupane perkara wa utawi ladzi iku ahadu siqai suali salah sijine sigarane lorone pitakon. Wajib lan jawab sapa Allah anil musarrifi sangking panggonan kang den ingokake alladzi rupane panggonan wa utawi al musarrif wa kasyikku sigar al akhiru kang akhir biqauli kelawan dawuh Allah falil walidaini mongko iku tetep kadune mong tuwa loro wal aqrabinan pira-pira kerabat wal yatama lan pira-pira bocah yatim wal masakin lan pira-pira wong miskin wabni sabilan wong kang kentekan sangu ana perjuangane agamane Allah.
Jadi ada seorang sahabat yang sudah tua, namanya Umar ibnul Jamuh. Umar ibnul Jamuh ini datang kepada Rasul, ya Rasul, saya punya uang banyak. Siapa yang paling utama saya sedekahi ya Rasul? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, falil walidaini wal akrobin wal yatama wal masakin. Pertama yang paling kamu utamakan sedekah adalah bapak, ibu, ibumu. Ya, jangan sampai sedekah kemana. Sedekah sampai di Timur Tengah, di mana-mana, orang tuanya enggak dikasih nafkah. Orang tuanya enggak dikasih. Kemudian setelah orang tua siapa? Kerabat, ya. Kerabat, ya. Kerabat, ya. Keponakannya yang enggak punya, saudaranya mungkin yang janda, ya, ditinggal meninggal suaminya, gitu. Itu. Saudaranya. Terus tetangga terdekatnya, siapa yang paling miskin, kamu kasih. Kemudian baru anak-anak yatim, ya. Orang-orang miskin, kemudian orang-orang yang kehabisan ongkos di perjalanan. Ayat kasihum utawi falil walidaini wal akrobin. Jadi pertama orang tua, kedua kerabat yang miskin, itu utamakan. Iku aula luwih haibi kelawan wa mau ta perkara tapalu kang gawe sapa sira kabeh min khairin saking bagus infak ing tegese nyudakoake ghairihi utawa liyane infak fa innallaha mongko sunne Allah bi kelan ma iku alimun dat kang udaneni alimun dat kang udaneni wa innallaha mongko sunne Allah iku bi kelan ma iku alimun dat kang udani pamajazun mongko iku dat kang males alaihi ngatasi ma. Jadi itu urutan sedekah. Pertama orang tua. Kita mau sudah kemana-kemana, bapak ibu kita sudah tercukupi enggak? Oh, sudah tercukupi. Baru orang lain, kerabat itu. Keluarga terdekat yang miskin itu. Kita kasih Al-Fatihah.